purpose. Or definition for English for specific purpose refers to language research and instructor that focus on the specific communicative needs and practice of particular social group. Jadi, ESP mengacu pada penelitian dan pengajaran bahasa yang berfokus pada kebutuhan dan praktik komunikatif khusus dari kelompok sosial tertentu. ESP has consistently been at the cutting edge of both theory development and innovative practice in applied linguistics, making a significant contribution to our understanding of the various ways language is used in particular communities. Drawing on a range of interdisciplinary influence for its research methods, theory, and practice, ESP has consistently provided grounded insight into the structure and meaning of text, determined placed by academic or workplace context on communicative behavior and the pedagogic practice by which this behavior can be developed. ESP secara konsisten menjadi yang terdepan dalam pengembangan teori dan praktik inovatif dalam linguistik terapan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang berbagai cara bahasa digunakan dalam komunitas tertentu, menggambar pada berbagai pengaruh interdisipliner untuk metode penelitian, teori, dan praktiknya. ESP secara konsisten memberikan wawasan yang mumpuni ke dalam struktur dan makna teks, tuntutan yang ditempatkan oleh konteks akademis atau tempat kerja pada perilaku komunikatif, dan praktik pedagogik yang dengannya ini perilaku bisa dikembangkan. Next, why is it important? ESP has become increasingly important as one, there has been an increase in vocational training and learning through the world. 2, with the spirit of globalization has come the increasing use of English as the language of international communication. More and more people are using English in a growing number of occupational contexts. 3, students are starting to learn and therefore master general English at a younger age and so move on to ESP at an earlier age. Jadi, kenapa sih ESP ini penting? Jadi, ESP menjadi sangat penting karena adanya peningkatan dalam pelatihan dan pembelajaran kejuruan di seluruh dunia, dan dengan penyebaran globalisasi telah meningkatkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional. Semakin banyak orang menggunakan bahasa Inggris dalam konteks pekerjaan yang semakin banyak, dan siswa mulai belajar dan karena itu menguasai bahasa Inggris umum pada usia yang lebih muda dan kemudian beralih ke ESP pada usia yang lebih dini. Jadi peningkatan jumlah pelajar yang diajar di sekolah menengah bahasa Inggris menggunakan pendekatan seperti CLIL atau Content and Language Integrated Learning. Di beberapa negara berbahasa Inggris, pemerintah meluncurkan inisiatif untuk membangun para migran ekonomi memperoleh keterampilan bahasa Inggris praktis yang diperlukan untuk berfungsi di tempat kerja, misalnya for work qualification di Inggris. Dirancang untuk membantu pemberi kerja dan karyawan mengakses kursus yang menawarkan keterampilan bahasa fungsional yang diminta di berbagai sektor ketenaga kerjaan. Beberapa guru takut melakukan transisi dari pengajaran bahasa Inggris umum ke pengajaran ESP. Ada juga bahaya bahwa guru ESP pemula hanya akan menggunakan materi
yang mereka rasa nyaman dan tidak akan meregangkan siswa mereka. Menurut Bell tahun 2002, advocates the 3 C's for helping teachers to improve their knowledge and skills in a particular area of ESP. 1. Curiosity. The teacher should be interested in the subject area and want to learn more. 2. Collaboration. Teachers should seek out subject specialists, show them their work, and ask for their feedback. 3. Confidence. Confidence will grow as teachers explore the new subject matter and with subject specialists and learn from their learners. Jadi menurut Bell, menganjurkan 3C untuk membantu guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang ESP tertentu. Yang pertama, keingintahuan. Guru harus tertarik pada bidang pelajaran dan ingin belajar lebih banyak lagi. Yang kedua, kolaborasi. Guru harus mencari spesialis mata pelajaran, menunjukkan pekerjaan mereka dan meminta umpan balik kepada mereka. Dan yang ketiga, keyakinan. Keyakinan akan tumbuh saat guru mengeksplorasi materi pelajaran baru, terlibat dengan spesialis mata pelajaran dan belajar dari siswa tersebut. Next, absolute characteristic. 1. ESP is defined to meet psychological needs of the learners and how they will respond to temptation. Jadi ESP didefinisikan untuk memenuhi kebutuhan psikologis pelajar dan bagaimana mereka akan menanggapi godaan. Dan yang kedua, ESP makes use of underlying methodology and activities of the discipline it serves. Jadi ESP menggunakan metodologi dan aktivitas yang mendasari disiplin yang dilayaninya. Dan yang ketiga, ESP is centered on the language appropriate to these activities in terms of grammar, lexis, register, study skills, discourse, and genre. Jadi ESP berpusat pada bahasa yang sesuai untuk kegiatan ini dalam hal tata bahasa, leksis, register, keterampilan belajar, wacana, dan genre. Next, different about ESP and ESL. The most important difference lies in the learners and their purpose for learning English. ESP students are usually adults who already have some acquaintance with English and are learning the language in order to communicate a set of professional skills and to perform particular job-related function. However, ESL and ESP diverge not only in the nature of the learner, but also in the aim of instruction. In fact, as a general rule, while in ESL all 4 language skills, listening, reading, speaking, and writing are stressed equally, in ESP it is a needs analysis that determines which language skills are most needed by the students, and the syllabus is designed accordingly. An ESP program might, for example, emphasize the development of reading skills in students who are preparing for graduate work in business administration, or it might promote the development of spoken skills in students who are studying English in order to become tourist guide. Jadi, perbedaan terpenting terletak pada pelajar dan tujuan mereka untuk belajar berbahasa Inggris.
Siswa ISP biasanya adalah orang dewasa yang sudah mengenal bahasa Inggris dan sedang mempelajari bahasa untuk mengkomunikasi serangkaian keterampilan profesional dan untuk melakukan fungsi terkait pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, program ISP dibangun di atas penilaian tujuan dan kebutuhan dan fungsi yang membutuhkan bahasa Inggris. ISP lebih berkonsentrasi pada bahasa dalam konteks daripada mengajar tata bahasa dan struktur bahasa. Ini mencangkup mata pelajaran yang bervariasi dari akuntansi atau ilmu komputer hingga pariwisata dan manajemen bisnis. Titik fokus ISP adalah bahwa bahasa Inggris tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang terpisah dari dunia nyata atau keinginan siswa tersebut. Alih-alih ini diintegrasikan ke dalam bidang materi pelajaran yang penting bagi pelajar. Namun, ISL dan ISP berbeda, tidak hanya dalam sifat pelajar, tetapi juga dalam tujuan pengajaran. Sebenarnya, sebagai aturan umum saat di ISL, keempat keterampilan bahasa, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis ditekankan secara seimbang. Dalam ISP ini adalah analisis kebutuhan yang menentukan keterampilan bahasa mana yang paling dibutuhkan oleh siswa, dan silabus dirancang sesuai dengan itu juga. Program ISP mungkin misalnya menekankan pada pengembangan keterampilan membaca pada siswa yang sedang mempersiapkan pekerjaan pasca sarjana dalam administrasi bisnis, atau mempromosikan pengembangan keterampilan berbicara pada siswa yang belajar bahasa Inggris untuk menjadi pemandu wisata. Next, ISP assess needs and integrate motivation, subject matter, and content for the teaching of relevant skills. ISP menilai kebutuhan dan mengintegrasikan motivasi, materi pelajaran, dan konten untuk pengajaran keterampilan yang relevan. Yang pertama ada the responsibility of the teacher. A teacher that already has experience in teaching English as a second language, or ESL, can exploit her background in language teaching. She should recognize the ways in which her teaching skills can be adapted for the teaching of English for specific purpose. As an ESP teacher, you must play many roles. You may be asked to organize course, to set learning objectives, to establish a positive learning environment in the classroom, and to evaluate students' progress. Jadi, seorang guru yang sudah berpengalaman mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ESL bisa memanfaatkan latar belakangnya dalam pengajaran bahasa. Dia harus mengenali cara-cara di mana keterampilan mengajarnya dapat diadaptasi untuk pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan yang lebih khusus. Jadi sebagai guru ISP, kalian harus memainkan banyak peran. Kalian mungkin diminta untuk mengatur kursus, untuk menetapkan tujuan pembelajaran, untuk membangun lingkungan belajar yang positif di dalam kelas, dan untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Yang kedua, organizing course atau mengorganisir kursus. You have to set learning goals and then transform them into an instructional program with the timing of activities. One of your main tasks will be selecting, designing, and organizing course materials, supporting the student in their effort, and providing them with feedback on their progress. Jadi kalian harus menetapkan tujuan pembelajaran dan kemudian mengubahnya menjadi program instruksional dengan waktu kegiatan.
salah satu tugas utama kalian adalah memilih, merancang, dan mengatur materi pelajaran, mendukung siswa dalam upaya mereka, dan memberi mereka umpan balik tentang kemajuan mereka. Yang ketiga, creating a learning environment atau menciptakan lingkungan belajar. Your skill for communication and mediation create the classroom atmosphere. Students acquire language when they have opportunities to use the language in interaction with other speakers. Being their teacher, you may be the only English-speaking person available to students, and although your time with any of them is limited, you can structure effective communication skills in the classroom. In order to do so in your interaction with students, try to listen carefully to what they are saying and give your understanding or misunderstanding back at them through your replies. Good language learners are also great risk takers, since they must make many errors in order to success. However, in ESP class, they are handicapped because they are unable to use their native language competent to present themselves as well-informed adults. That's why the teacher should create an atmosphere in the language classroom which support the students. Learners must be self-confident in order to communicate, and you have the responsibility to help build the learners' confidence. Jadi keterampilan kalian untuk komunikasi dan mediasi menciptakan suasana di dalam kelas. Para siswa memperoleh bahasa ketika mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan bahasa tersebut dalam interaksi dengan penutur-penutur yang lain. Sebagai guru mereka, kalian mungkin satu-satunya orang yang berbicara bahasa Inggris yang tersedia bagi siswa. Dan meskipun waktu kalian bersama salah satu dari mereka itu terbatas, kalian dapat menyusun keterampilan komunikatif yang efektif di dalam kelas. Next, evaluating students. The teacher is a resource that helps students identify their language learning problems and find solutions to them, find out the skills they need to focus on, and take responsibility for making choices which determine what and how to learn. You will serve as a source of information to the students about how they are progressing in their language learning. The responsibility of the student, what is the role of the learner, and what is the task he or she face. The learners comes to the ESP class with a specific interest for learning, subject matter knowledge, and will build adult learning strategies. They are in charge of developing English language skills to reflect their native language knowledge and skills. Jadi guru adalah sumber daya yang membantu siswa mengidentifikasi masalah pembelajaran bahasa mereka dan menemukan solusi bagi mereka, menemukan keterampilan yang perlu mereka fokuskan dan bertanggung jawab untuk membuat pilihan yang menentukan apa dan bagaimana belajar. Dan mereka bertugas mengembangkan keterampilan bahasa Inggris untuk mencerminkan pengetahuan dan keterampilan bahasa asli mereka. Next, interest for learning. In ESP, English should be present not as a subject to be learned in isolation from real use, nor as a mechanical skill or habit to be developed. On the contrary, English
This should be present in authentic context to make the learner acquainted with the particular ways in which the language is used in function that they will need to perform in their field of specialty or jobs. Jadi, di ISP, bahasa Inggris harus disajikan bukan sebagai subjek yang harus dipelajari secara terpisah dari penggunaan nyata atau sebagai keterampilan bahasa mekanis yang harus dikembangkan. Tetapi sebaliknya, bahasa Inggris harus disajikan dalam konteks otentik untuk membuat pelajar mengenal cara-cara tertentu di mana bahasa tersebut digunakan dalam fungsi-fungsi yang mereka perlukan untuk tampil di bidang spesialisasi atau pekerjaan mereka. Next, subject content knowledge. Learners in the ESP class are generally aware of the purpose for which they will need to use English, having already oriented their education toward a specific field. They see their English training as complementing this orientation. Knowledge of the subject area enables the student to identify a real context for the vocabulary and structure of the ESP classroom. In such way, the learners can take advantage of what they already know about the subject matter to learn English. Jadi, peserta didik di kelas ISP umumnya mengetahui tujuan penggunaan bahasa Inggris mereka. Setelah mengorientasikan pendidikan mereka pada bidang tertentu, mereka melihat pelatihan bahasa Inggris mereka sebagai pelengkap orientasi ini. Pengetahuan tentang bidang subjek memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi konteks nyata untuk kosakata dan struktur kelas ISP. Dengan demikian, pembelajar dapat memanfaatkan apa yang telah mereka ketahui tentang materi pelajaran untuk belajar bahasa Inggris. I think enough. Thank you for attention. And in the last essay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.